Aku bukakan pintu hatinya, Al-Fatihah. Jauhkan dia dari zina, Al-Fatihah. Jauhkan dia dari LGBT, Al-Fatihah. Bukakan pintu rezekinya, Al-Fatihah. Sampai habis tawaf tu keliling, saya hitung-hitung satu anak tu dapat 30 Al-Fatihah. Jadi bacakan, anak ibu bacakan Al-Fatihah. Ya Allah, anakku ini luruskan kepalanya, Al-Fatihah. Bukakan pintu hatinya, Al-Fatihah. Jangan sampai dia pacaran, Al-Fatihah. Jangan sampai dia kena santet, Al-Fatihah. Jangan sampai dia kena pelet, Al-Fatihah. Kalau ada suami dekat situ, suamiku ini juga, ya Allah, Al-Fatihah. Satu doa, satu Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka. Membuka pintu hati yang terkunci. Membuka pintu rezeki yang tertutup. Membuka pintu pikiran yang tersumbat. Membuka semua yang buruk-buruk, yang baik-baik dibukakan Allah SWT. Kalau buruk-buruk dibukakan supaya cepat dia pergi. Kalau baik-baik dibukakan supaya cepat dia datang ke kita. Al-Fatihah. Bacakan Al-Fatihah. Baca Al-Fatihahnya betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitu bacanya, jelas didengar. Banyak juga orang sekarang habis berdoa Al-Fatihah. Allah. Apa kata dia? Macam dapat tempe mendoan panas. Apa hukumnya orang makan beras takziah? Pada awalnya dia berniat sedekah 40 hari meninggal ortunya, tapi tak dilakukan. Apa hukumnya orang memakan beras takziah? Pada awalnya dia berniat sedekah 40 hari meninggal orang tuanya. Saya misalnya mau berniat sedekah almarhumah mak saya, ayah saya. Lalu saya khususkan beras. Tapi bukan nazar. Kalau nazar, maka itu menjadi wajib. Aku bernazar beras ini kusedekahkan. Wajib, tak boleh lagi dimakan. Aku bernazar kambing ini kusedekahkan fakir miskin kurban. Tak boleh kita yang makannya. Anak kita, bini kita tak boleh makan. Kalau jadi nazar. Tapi kalau hanya sekedar tak ada nazar, tak ada dicakapkannya, hanya sekedar nanti kalau jadi maulid ini kusiapkanlah 1000 bungkus. Tiba-tiba hujan tak jadi maulid. Lalu kemudian beras itu tak jadi saya buat acara, saya makan, boleh. Tapi kalau udah dinazarkan, maka berarti dia sudah bukan milik saya lagi, sudah menjadi milik orang lain. Milik orang lain tak boleh kita ambil, berarti kita mencuri. Makanya hati-hati, apakah dia sudah jadi nazar atau hanya sekedar lintasan pikiran. Kalau hanya sekedar lintasan pikiran, tak apa-apa dimakan lagi, dibagikan ke anak menantu boleh. Mohon doanya Pak Ustadz, supaya anak saya dimudahkan dalam menghafal Quran. Mudah-mudahan semua anak kita, santri kita dimudahkan Allah menghafal Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa hukumnya ketiduran saat masuk waktu sholat? Apakah dia termasuk lalai dalam sholatnya? Fawailul lil wail, celaka. Arti kata wail, celakalah orang yang lalai dalam sholatnya. Makna kedua, neraka waillah bagi orang yang lalai dalam sholatnya. Maknanya dua. Yang pertama, menunda-nunda sholat. Sholat zuhur jam 12.30, jam 12.15 itulah dia tidur. Bismika Allahumma ahya wa amun. Kan sengaja betul lah itu. Kenapa nggak ditunggu azan? Nggak bisa Pak Ustadz, berat kali mataku. Ambil tusuk gigi, letakkan situ. Kan bisa cuci muka. Kalau mengantuk cuci muka, ambil air cuci muka. Minum kopi. Minum kopi itu menghilangkan ngantuk. Saya pernah pergi ke Tembilahan. Sampai di Tembilahan udah mau tidur di hotel. Datang jamaah, tolonglah Ustadz singgah ke kafe saya, mau ngambil barokah Pak Ustadz. Kafe saya ini tempatnya bagus, tak ada maksiatnya. Tolonglah Ustadz minum aja di sini untuk ngambil barokah. Habis minum balik ke hotel, tidurlah katanya. Ayalah sampai ke kafe itu minum. Saya minumlah kopi segelas gitu. Gelas. Begitu saya minum sampai subuh tak tidur.
Rupanya kopinya kopi asli, bubuk kopi yang ditumbuk, disiram pakai air, menetes dari atas sampai segini, tidak pakai gula, diminum. Sejak itulah saya paham kalau saya nyetir mengantuk minum kopi, hilang ngantuk. Tahan 7 jam tak tidur, sampai subuh tak tidur. Udah pas jam ceramah baru tuh mengantuk. Ibu kalau mana tahu acara pergi-pergi, suaminya pergi, minumlah kopi, bagus. Mengantuk juga, siramkan kopi itu ke meja, hilang mengantuk. Santri mana ada mengantuk, tengok. Minum kopi orang. Celaka yang pertama adalah melalaikan sholat. Ditunda-tunda sholat zuhur jam 12.30, 13.30, 12.30, 13.30, 14.30. Udah mau azan asar. Assalatu wassalamu alaik. Barulah dia wudu. Usolli fardhu zuhri. Kata anaknya, belum azan mak. Memang belum sholat zuhur ini. Wudu zuhur dipakai untuk asar. Fawailul lil musholli. Makanya tunggu sholat itu. Tunggu begitu azan, sholat. Habis itu mau tidur, tidurlah. Yang kedua adalah dalam sholat itu dia lalai. Allahu Akbar. Alah, hutang belum terbayar pula. Alah, kunci tadi di mana? Alah, token pula belum terbeli. Makanya waktu sholat itu direnungkan maknanya. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Santri-santri ini kalau sholat insya Allah dia khusyuk. Kenapa? Dalam sholat itu dia murojaah, mengulang hafalan. Hafal dia pojok mana, ayat mana, sudut mana, hafal dia, mengulang. Nah, begitu orang-orang yang hafal Quran. Mudah-mudahan anak-anak kita hafal Quran. Tak dapat anak hafal Quran, menantu hafal Quran. Tak dapat menantu hafal Quran, cucu hafal Quran. Tak dapat cucu hafal Quran, cicit hafal Quran. Tak juga, mati aja lah. Apa maksud dari mimpi ini Pak Ustadz? Hebat pertanyaannya. Di sini pertanyaannya, di sini mimpinya. Saya bermimpi Ustadz dan Ustazah mengantarkan hadiah ke rumah saya. Dan ternyata hadiah itu punya orang. Baru agak lapang hati saya. Ustadz hanya menitipkan hadiah tersebut untuk diberikan kepada orang yang Ustadz suruh. Apa artinya Pak Ustadz? Tunggu ya, dibuka dulu kitab mimpi. Kalau mau mencari takwil mimpi, nama kitabnya Tafsir Ahlam. Tafsir Ahlam, tafsir mimpi. Nama penulisnya Imam Ibnu Sirin. Imam Ibnu Sirin. Tulis Tafsir Ahlam Ibnu Sirin. I'ta'ul hadiyah, memberikan hadiah fil manam, dalam mimpi, artinya adalah yarmuzu ilal karami, artinya memuliakan orang. Wal lutfi, bersikap lembut kepada orang. War raghbati fi is'adil akharin, ingin membahagiakan orang, memuliakan orang, sikap lembut pada orang, dan ingin membahagiakan orang lain. 3. Ada makna lain. Waqad yadullu ala taqdir wal hubbi, bisa juga maknanya 2, penghormatan dan kasih sayang. Jadi kalau saya memberikan hadiah kepada orang, berarti maknanya 5. Memuliakan, bersikap lembut, membahagiakan, menghormati, dan berkasih sayang. Tapi hadiahnya bukan untuk saya Pak Ustadz, untuk orang lain. Saya hanya titipkan saja. Menitipkan amanah ke orang, itu menunjukkan orang itu bisa dipercaya atau tidak? Bisa, berarti dia dapat juga. Tak mungkin amanah dikasihkan kepada pengkhianat. Itu menunjukkan bahwa dia juga diberikan amanah, dia juga mendapatkan yang 5 itu. Mimpi itu jenisnya 3. Yang pertama, mimpi datang dari malaikat. Ini contoh mimpi datang dari malaikat karena maknanya baik.
Yang kedua, mimpi datang dari setan. Kalau mimpi datang dari setan, terbangun kita, buat kita ketakutan, mimpi ular, mimpi ditangkap anaconda, mimpi harimau, mimpi macan, mimpi itu dibacakan auzubillah, tiup ke sebelah kiri. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahi minasyaitonirrajim, tiup ke sebelah kiri. Tapi sebelah kiri laki saya pula Pak Ustaz. Takut hembus iya, sambil dihembus. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Habis itu tidur, bangun, berwudu, sholat sunat, tidur lagi. Mimpi yang pertama dari malaikat, mimpi yang kedua dari setan, mimpi yang ketiga adalah proses tidur siang tadi yang tidak, proses siang tadi berpikir yang tak selesai terbawa ke waktu malam. Misalnya siang tadi menengok orang gelangnya besar betul. Akhirnya terpikir, itu mau terbawa ke dalam mimpi. Pas mengigau, gelang. Mau. Itu dari malaikat. Yang kedua, mimpi dari setan. Yang ketiga, mimpi akibat proses berpikir di waktu siang yang tak kesampaian, terbawa di waktu malam. Beberapa orang jamaah yang aku mimpi jumpa saya, Ustaz, saya mimpi jumpa Ustaz. Ustaz, selalu saya tanya, kau sebelum tidur apa yang kau tonton? Saya nonton ceramah Ustaz. Ternyata waktu dia sebelum tidur itu ditontonnya, itulah yang terbawa. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara saya, kami habis ini mau langsung ke Tapung, ada pengajian nanti malam. Bagaimana cara saya agar tidak terlalu rindu pada orang tua saya? Karena orang tua saya jauh. Terkadang melihat anak lain bersama ibunya dan saya ditinggalkan emak saya kelas 2 SD. Dia pindah ke Riau, saya tinggal di Sumatera Utara. Waktu saya mengantar dia naik bis Sipiro Dolok Hole SDH, saya naik sepeda, saya antar dia ke stasiun, naik, nampak saya belakang mobil itu hilang. Walaupun umur saya udah 48, saking kan sakitnya berpisah sama orang tua. Kelas 2 SD, kok sampai hati mak saya meninggalkan saya? Sekarang baru saya paham. Supaya saya kuat belajar ke Mesir. Kalau diletakkannya di celah ketiak, jadi hantu saya. Jadi orang tua yang sayang sama anak itu, sayang anak pukul-pukulkan, sayang anak pisah-pisahkan. Jadi kalau sayang sama anak, pisahkan, letakkan di pondok. Kalian bukan berarti mak ayah kalian benci sama kalian. Jangan pernah kalian terpikir, saya tak mau ada santri terpikir naik ke lantai 4, lalu temenung pikir jangan-jangan aku dibuang di sini. Justru karena sayanglah mak ayah kalian letak di sini. Kalau dibiarkannya kalian di rumah, sekolah kalian pagi, pulang kalian petang, pulang kalian malam, nonton TV kalian, main game kalian, datang laki-laki membawa, jadi hantu kalian, jadi anggau kalian. Jadi tahan-tahankan. Jadi kalau masalah berpisah sama orang tua, saya memang dipisahkan oleh nasib. Habis itu saya pergi ke Mesir 4 tahun tak balik kampung, 98 sampai 2002. Rindu menengok muka. Tiap hari kan nengok muka orang Arab aja. Menengok orang pesek kan jarang. Mana ada di Mesir orang pesek? Mancung semua.
Jadi waktu pergi ke Mekah naik kapal laut 2 hari 2 malam dari Mesir sampai ke Mekah. Duduklah menengok jamaah haji Indonesia. Menengok jamaah haji Indonesia yang mirip emak kita. Oh, senangnya rasa hati nengok. Jamaah itu ditengok takut pula dia. Sangkanya kita perampok, pencuri. Pas ditengok lari dia. Kurang ajar jamaah ini sih. Saya dalam hati saya, aku rindu sama emakku. Kira-kira dia rindu tak sama aku? Setelah saya pulang, punya anak, saya tanya emak. Aku 4 tahun di Mesir tak jumpa, mak rindu tak sama aku? Rindu kata dia. Sayang mak sama aku, sayang. Cumanalah cara mak menghilangkan rindu? Ku cari anak-anak di kampung itu yang hitam macam kau. Cari yang anak-anak yang hitam macam kau, ku bawa dia ke rumah, ku kasih makan, ku kasih kain, ku belikan baju, ku sapu kepalanya, ku kasih duit. Hilang. Ada anak tetangga saya macam saya mirip. Begitulah cara mak saya menghilangkan rindu sama saya. Banyak kawan saya lulus ke Mesir tak berangkat. Udah ditunjukkan lulus, kata maknya, tidak, aku tak mau kau berangkat, kau di sini aja. Saya adik-beradik 2 orang. Mak saya orangnya bukan perempuan biasa. Membujur lalu melintang patah. Berangkat kau. Setelah dia tua umur 70, saya tes juga. Mak, aku udah daftar ke Sudan. Tahun 2017 saya daftar ke Sudan. Aku S3 di Sudan, mak. Nanti aku mau pergi ke Sudan, 3 tahun aku baru balik S3. Kira-kira apa komen dia? Apa kata dia? Pergilah kau ke Sudan, selesaikan doktor kau. Aku di rumah ini tahan sendiri dari rumah. Mati dimanapun mati, pergilah kau. Jadi kalau ibu mau punya anak yang tegar, yang tidak cengeng, maka mesti perempuannya juga tegar. Itulah kenapa Mahat Az-Zahrani khusus perempuan. Karena saya mau dibalik perempuan-perempuan yang hebat akan melahirkan anak-anak yang hebat juga, insya Allah. Amin.